50-50. Memahami organisasi dengan kekhasan Indonesia. Ditinjau dari 4 perspektif organisasi: human capital, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan pengelolaan pengetahuan. 3. Managing people, human capital. Artikel 13. Organizational development, membangun roket peluncur talent. Sebelum roket peluncur ditemukan, upaya manusia untuk menembus atmosfer dan mengorbit di ruang angkasa diibaratkan sebagai suatu impian yang tak lazim dan bahkan tidak mungkin dilakukan. Diperlukan visi, sumber daya, energi konsistensi, serta dana yang tidak sedikit guna menciptakan, membangun, hingga melesatkan roket peluncur dari muka bumi hingga ke zona yang bebas bobot menuju gaya gravitasi nol. Lebih lanjut, gaya gravitasi diilustrasikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits for Highly Effective People adalah sebagai upaya pembebasan diri menuju manusia seutuhnya. Artinya, ia telah terbebas dari halangan, rintangan, serta kekangan-kekangan berupa kondisi, situasi, atau objek, baik yang terlihat maupun tidak, guna mewujudkan pencapaian target-target jangka pendek dan jangka panjang. Dengan kata lain, upaya manusia berubah dari kondisi nol menjadi kondisi yang diinginkan, dilakukan melalui upaya pengembangan diri. Pembaca yang budiman, dalam kehidupan berorganisasi, analogi seperti yang diilustrasikan di atas juga berlaku. Lalu, sejauh mana peran organisasi, manajer, hingga jajaran di dalam organisasi berinteraksi guna membangun roket peluncur bagi talent akan dibahas dalam artikel ini. Organisasi sebagai roket peluncur talent. Organisasi didefinisikan sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya individu-individu yang memiliki tujuan sama. Disadari atau tidak, organisasi merupakan pangkalan, home base, atau gudang bagi individu-individu yang memiliki potensi. Organisasilah yang kemudian berfungsi sebagai hanggar yang mengasah, membentuk, serta mengembangkan individu-individu tersebut menjadi talent. Namun permasalahannya adalah tidak semua individu tersebut merupakan orang yang beruntung ditemukan potensinya dan diasah menjadi talent oleh mentor, expert, dan bahkan oleh manajemen. Tidak jarang, seseorang yang telah sekian lama bekerja di perusahaan tidak menyadari potensi yang dimilikinya. Disadari mekanisme terjadinya keberuntungan seseorang untuk dilesatkan sebagai talent dan berlakunya peluang kesempatan yang sama di dalam organisasi ternyata tidak dapat diperoleh dengan mudah. Talent yang ditemukan di dalam organisasi diibaratkan sebagai barisan bintang di langit. Hanya saja, sebagai manusia yang dianugerahi Tuhan dalam hal kemampuan mengidentifikasi dan mengabstraksi permasalahan demi permasalahan, memprediksi, merencanakan, serta menetapkan program-program bagi alternatif penyelesaian permasalahan tersebut, ternyata tidak diimbangi sepenuhnya oleh kemampuan dan keterampilan di dalam mewujudkan potensi, bakat, atau bahkan membuat angan-angan menjadi kenyataan. Akibatnya, terdapat banyak sekali peluang atau kesempatan, bahkan umur manusia yang terbuang sia-sia. Sehingga ia tidak memberikan nilai tambah bagi diri sendiri atau bahkan bagi organisasi tempat ia bekerja. Terdapat 2 langkah bagi manajemen untuk pengembangan talent di tataran perusahaan. Langkah pertama adalah penetapan strategi dan mekanisme berupa kebijakan yang berkenaan dengan penemuan dan pengembangan talent. Adalah tugas manajer untuk menemukan talent dan adalah manajer yang seharusnya ditargetkan oleh manajemen untuk mengembangkan dan menciptakan peluang bagi berkembangnya talent seseorang. Kemudian, langkah kedua adalah eksekusi serta mekanisme kerja begitu talent ditemukan. Langkah pertama tidak begitu sulit karena hanya berupa penetapan kebijakan serta mekanisme.
Namun, langkah berikutnya yang terkadang menimbulkan gejolak. Ini dapat dimaklumi bila mana budaya senioritas dan demografi karyawan yang sangat mature mendominasi organisasi atau subsistem-subsistem HR lainnya yang tidak berkembang dengan efektif di dalam organisasi, seperti subsistem training and development, career management, kompetensi manajemen, dan subsistem HR lainnya. Buruknya kinerja subsistem-subsistem HR lainnya berakibat bagi kurang maksimalnya penciptaan talent. Talent dari sudut pandang jajaran perusahaan kemudian menjadi semacam mitos, keberuntungan, dan bahkan merupakan masalah yang sifatnya subjektif. Sehingga dampak jangka panjang bagi organisasi adalah lambatnya regenerasi kepemimpinan yang ada di dalam organisasi, yang juga berakibat adanya kekosongan pada level manajer menengah ke atas, di mana kondisi seperti ini sedang banyak diderita oleh perusahaan powerhouse Indonesia, bahkan di dunia. Untuk itu, eksekusi pelaksanaan talent management bukan sekedar rencana di atas kertas. Dibutuhkan peningkatan efektivitas subsistem-subsistem HR. Sebagai contoh, subsistem training and development ditujukan untuk meningkatkan efektivitas tumbuh kembang talent. Career management ditujukan untuk memastikan talent berada pada tempat atau track yang benar untuk dapat bertumbuh kembang. Sedangkan kompetensi manajemen ditujukan untuk mengukur secara objektif potensi satu talent relatif terhadap talent lainnya, atau pemetaan bagi pengembangan talent di dalam organisasi. Subsistem HR yang tidak kalah penting adalah reward system. Sistem inilah yang mengikat subsistem-subsistem yang telah dijalankan dalam bentuk perolehan poin atau satuan ukuran tertentu. Penutup. Sebagai penutup, pelaksanaan talent management secara praktis merupakan pekerjaan rumah bagi manajemen puncak dan manajer sebagai pelaksana. Peran para talent engineer yang ahli dan peka di dalam mengendus talent serta adanya infrastruktur sebagai prasyarat yang harus dipenuhi dalam organisasi, berupa implementasi bagi peningkatan subsistem-subsistem HR yang akan mendukung dan meningkatkan efektivitas mekanisme talent. Sehingga, untuk melesatkan talent ke zona gravitasi nol bukanlah merupakan pekerjaan yang sulit bagi suatu organisasi. Dalam waktu yang tidak berapa lama lagi akan terlihat bintang-bintang talent yang sudah dilesatkan, mampu bersinar di dalam organisasi. Semoga